Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ananda sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Yes. Allahu Akbar. Baiklah, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan aktivitas kita, yaitu belajar dan mengajar walaupun dalam keadaan daring, dalam jaringan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita jangan lupa berdoa semoga wabah COVID-19 ini cepat selesai dan semoga kita dapat lagi berkumpul di sekolah SD Al-Haqqah Quranic School. Baiklah ananda sekalian, kita masuk kepada pelajaran, yaitu pendidikan agama Islam. Baiklah, sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan jangan lupa untuk berkomentar dengan menulis nama kalian dan asal sekolah kalian sebagai tanda bukti bahwa anak-anak hadir dalam video tersebut. Baiklah, selanjutnya sebelum kita juga belajar, mari kita untuk berdoa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baiklah anak Ustadz semuanya, kembali kita melanjutkan pembelajaran pendidikan agama Islam. Pembelajaran yang ketiga yang bertemakan cita-citaku menjadi anak soleh. Banyak sekali ya, kita mendengar dari teman-teman kita, saudara-saudara kita, cita-cita mereka ingin menjadi presiden, ingin menjadi tentara, ingin menjadi pilot, ingin menjadi dokter, banyak sekali ya. Tetapi jarang kita mendengar ingin menjadi cita-citanya anak soleh. Sedikit sekali orang yang ketika ditanya, kamu pengen cita-citanya menjadi apa? Pengen menjadi anak soleh. Itu sedikit sekali orang yang mengatakan begitu. Makanya kita di sini untuk belajar ya, supaya kita menjadi anak yang soleh. Cita-cita kita menjadi anak yang soleh. Cita-cita itu apa Ustadz? Ya, cita-cita itu keinginan. Ya, keinginan kita ke depannya. Ya, jadi semua orang pasti memiliki keinginan menjadi sukses, menjadi baik, menjadi soleh. Makanya dari sekarang tanamkan cita-cita antum menjadi anak yang soleh. Baiklah, dalam pembelajaran ini kita akan mengambil dua sub tema. Yang pertama yaitu orang jujur disayang Allah. Dan yang kedua, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Ya. Jujur ini sangat disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat jujur, ya, sampai beliau digelar Al-Amin, orang yang paling jujur. Makanya Allah sangat sayang kepada hambanya yang jujur. Kemudian jujur ini ada 3, ya. Yang pertama jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya selalu mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun kita berada. Contohnya kita jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita selalu
melaksanakan sholat. Ya, jujurnya bagaimana? Ketika sudah waktu azan zuhur, maka kita harus bergegas melaksanakan sholat tersebut. Ketika kita sendirian, ya, ketika kita dalam sedih, kita harus ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak yang soleh itu jujurnya yaitu selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jujur kepada diri sendiri, ya. Jujur kepada diri sendiri ini sering terjadi kepada kita. Bagaimana jujur ini? Ketika antum, ya, ke sekolah, seperti biasanya Ustadz dan Umi menanyakan apakah tadi pagi sholat subuh, ya. Setiap pagi Ustadz dan Uminya menanyakan itu. Tetapi kalau antum menjawabnya jujur, itu berarti antum sudah jujur kepada diri sendiri, ya. Alhamdulillah kalau antum sudah jujur. Tetapi kalau kita tidak jujur kepada diri kita sendiri, akan mendatangkan bahaya. Apa bahayanya? Contohnya ketika antum dalam ujian, ya, ujian akhir semester atau UAS, itu ustadznya bilang dilarang menyontek ketika sedang ujian. Makanya ketika antum saat itu menyontek, maka antum sudah tidak jujur kepada diri antum sendiri. Makanya ustadznya langsung mengambil lembar jawaban antum, kemudian dikoyak. Itulah bahayanya kalau kita tidak jujur kepada diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga, jujur kepada orang lain. Nah, jujur kepada orang lain ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena sifat yang paling disukai orang itu adalah jujur. Kalau kita sudah tidak jujur kepada orang lain, maka orang lain itu tidak akan pernah jujur selamanya kepada kita. Contohnya, Ustadz kasih kepada antum kertas selembar berwarna putih, ya, masih bagus, kemudian masih putih kertas tersebut. Kemudian kertas ini masih lurus, ya, masih bagus. Kemudian Ustadz remuk, ya, Ustadz remuk, ya, sampai Ustadz lipat-lipat Ustadz remuk. Kemudian Ustadz luruskan kembali. Maka kertas tersebut tidak pernah bagus kembali. Begitulah kepada orang lain. Ketika kita tidak bisa jujur kepada orang lain, maka selamanya kita tidak akan pernah dianggap jujur kepada orang lain. Nah, makanya jujur ini sangat penting. Dimanapun antum berada, jujur ini yang paling penting kuncinya. Terus yang B, yang kedua, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, ya. Hormat kepada orang tua ini sangat penting sekali. Kita harus menghormati orang tua. Kenapa? Karena orang tua ini merupakan yang telah melahirkan kita, yang telah membesarkan kita, dan telah memberi kita makan. Makanya Allah sangat marah, sangat murka kepada orang yang durhaka kepada orang tuanya. Ketika kita sudah durhaka kepada orang tua, maka di dunia kita akan mengalami kesengsaraan yang luar biasa. Dan kita di akhirat tidak akan masuk surga. Jangankan masuk surga, mencium surga saja kita tidak akan pernah. Makanya sebagai anak yang soleh selalu mendoakan kedua orang tuanya, ya. Bagaimana doanya? Semoga antum tidak pernah lupa doanya. Sering kita baca, yaitu doanya Rabbi firli
waliwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya. Itulah gunanya kita menjadi anak soleh, supaya kita selalu bisa mendoakan kedua orang tua kita. Kemudian yang kedua, hormat dan patuh kepada guru. Kenapa kita harus bisa hormat dan patuh kepada guru? Karena guru ini orang tua kedua kita di sekolah. Kalau di rumah orang tua kita yaitu ayah dan ibu. Tetapi kalau di sekolah orang tua kita adalah ustadz dan umi. Makanya guru itu adalah orang tua yang kedua. Makanya seorang murid harus patuh kepada guru seperti patuhnya kepada orang tua. Tidak boleh melawan, ya. Tidak boleh durhaka juga. Kenapa? Karena kalau kita melawan kepada guru, maka ilmunya akan sulit masuk. Tidak bisa akan masuk ilmu itu ke dalam diri kita. Makanya dari sekarang hormatilah gurumu. Karena guru itu tempatnya ilmu. Terima kasih, sampai sini materi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.